Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda sedang menyaksikan Before 30 dan saya Philip Mantova, pembawa acara bagi acara kesayangan yang Anda selalu nanti-nantikan di televisi. Tahukah Anda bahwa Before 30 bukan cuma ada di Indonesia, sekarang sudah berkembang sampai ke mancanegara lewat saluran televisi internasional dalam bahasa Inggris pula. Semua berkat doa Anda, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Dan di Indonesia juga semakin banyak orang yang menyaksikannya. Dan jutaan orang bukan cuma menontonnya, tapi diberkati. Salah satu komentar yang kami terima adalah, akhirnya ada juga program yang bagus di TV yang membangun kehidupan manusia. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan semakin berkenan kepada kita, sehingga memberikan kepada setiap pemirsa kami mujizat yang telah dinanti-nanti. Dan juga biar prinsip-prinsip rohani semakin memperkaya hidup Anda sekalian. Salah satu prinsip kerajaan Allah yang saya mau bawa dan bicarakan kepada Anda di episode kali ini, namanya kerendahan hati. Jangan ganti channelnya, jangan pergi kemana-mana, tetap di sini bersama dengan saya karena sebelum 30 menit acara ini berakhir, Anda pasti akan disembuhkan, diselamatkan, dan diubahkan. Bahkan Anda akan memperoleh sebuah kunci langsung dari tangan yang maha kuasa. Bersama, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala apa, sebab Engkau Tuhan Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Haleluya, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sembah di angkat suaramu, aku sembah. Yesus Tuhan, kami sembahkan Allah yang kudus. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kami sembahkan
sembah. Oh Tuhan. Kerendahan hati mendahului kuasa. Itulah tema kita hari ini. Jikalau kita benar-benar akhirnya menangkap isi hati Tuhan dan mengerti bagaimana jadi rendah hati, maka segala tingkap langit di sorga dibuka bagi kita dan kuasa Tuhan akan begitu semakin nyata. Mari kita baca sama-sama dari kitab Mazmur, kali ini pasal 8, ayat yang pertama dan kedua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Bicara tentang keagungan Tuhan yang mengatasi segala langit, menarik sekali saya berada di Museum Astronomi Taipei atau Museum Luar Angkasa. Sebab di sini segala sesuatu yang jauh di atas permukaan bumi menjadi topik tempat ini. Dan Tuhan adalah Allah yang maha tinggi, kita harus memberi Dia kemuliaan. Kita harus tahu kalau kerendahan hati yang sejati selalu dimulai dari kaki seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia yang mengatasi segala-galanya. Tapi mungkin Anda bertanya bagaimana caranya? Secara praktis itu loh, gimana caranya memberikan kemuliaan kepada Allah? Apakah lewat tepuk tangan atau cuma berkata puji Tuhan? Lebih dari itu, saya berikan aplikasinya. Yang pasti kita tidak perlu mengharapkan untuk dielu-elukan orang. Sebab pujian manusia biasanya selalu berlebihan. Karena hanya Tuhanlah yang sungguh-sungguh sempurna, hanya Dia yang suci dan layak. Kita kalau disukai oleh seseorang biasanya menjadi lebih baik di mata mereka daripada aslinya. Terus terang Anda dan saya tahu kita punya banyak kelemahan. Tapi kalau Yesus berbeda ceritanya. Seberapapun pujian yang kita berikan padanya, Dia selalu melampaui setiap pujian yang diberikan oleh manusia. Dia jauh lebih bagus, lebih mulia daripada yang kita tahu maupun kenal. Hari di mana Anda dan saya belajar untuk memberikan kemuliaan pada Tuhan dengan cara begini, dengan sengaja setiap kali ingat segala sesuatu yang bagus dan indah, dari atas datangnya kita berterima kasih dan berkata puji Tuhan dari segenap hati. Hari itu Anda dan saya telah belajar untuk rendah hati di hadapan Yang Maha Kuasa. Ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ayat 3 secara profetik berbicara tentang bagaimana Allah bisa memakai bahkan anak kecil untuk kerajaan dan kemuliaannya. Namun ayat ini juga untuk kita, bukan hanya bagi anak-anak kita. Sebab ayat ini mengingatkan kita akan pengajaran Yesus di Perjanjian Baru, di mana Dia mengingatkan dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Untuk masuk kerajaan sorga, kita harus punya iman seperti anak kecil. Memiliki iman seperti anak kecil bukan berarti memiliki iman yang kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu artinya tidak dewasa rohani. Orang yang tidak mau dibentuk lagi. Tetapi memiliki iman seperti anak kecil lebih berbicara tentang hati yang mudah diajar. Seorang anak kecil biasanya tidak merasa dia sudah sampai ke tujuan. Dia nggak punya mentalitas, aku sudah tahu, udah pernah itu, saya sudah pernah mengalaminya, saya nggak perlu lagi belajar sesuatu yang baru. Anak kecil nggak begitu, malah justru mereka rindu untuk belajar sesuatu yang baru, yang mereka belum temukan. Tuhan juga mau kita terbuka sama Roh Kudus, sehingga kita mau menerima instruksinya. Saya punya kesaksian dulu tentang ayat 3 yang kita baca tadi, bagaimana Tuhan bisa pakai anak-anak kecil. Suatu hari, saya sedang mengunjungi sebuah negara bukan Indonesia, dan saya menemukan ada orang-orang percaya yang berkumpul di sebuah rumah. Dan saya berbicara, cuman hanya sekedar pertemuan biasa makan-makan, tapi Allah melawat mereka. Ketika lawatan terjadi, anak-anak kecil cuman lari-lari begitu aja melihat papa mamanya sedang dijamah Tuhan. Siapa yang pernah menduga 10 anak rebah ke lantai karena dikuasai oleh hadirat Allah. Mereka pun tidak sanggup berdiri, padahal tadinya lari ke kanan ke kiri. Dan salah satu dari anak itu setelah berada di atas lantai sekian lama, dia berdiri dan bisa menceritakan banyak sekali isi kebenaran Tuhan di kitab Wahyu, padahal anak itu belum lagi umur 10. Dan dari nubuatan-nubuatan yang anak itu beri untuk negara itu, sebagian sudah digenapi, termasuk penganiayaan yang Tuhan izinkan, lalu kebangunan rohani yang terjadi di sana. Saya tidak sebut nama negara itu.
agar supaya privasi mereka tetap terlindungi. Tapi hanya suatu poin sederhana, bahwa Tuhan bisa pakai anak-anak. Kenapa Tuhan bisa pakai anak-anak? Ayat 5 yang tadi kita baca, Anda ingat bukan? Pemazmur berkata, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Anak manusia, siapa kami ini sehingga engkau mengunjungi kami? Adalah sebuah sikap hati rendah hati yang luar biasa, kayak anak kecil. Tidak merasa, apakah Anda tidak tahu saya siapa? Anak kecil kalau ditanya, hanya beritahu namanya. Namanya siapa? Nama saya Benny. Namanya saya siapa? Nama saya Agus. Tidak lagi Benny yang punya ini, atau Agus yang punya itu. Tidak tahukah Anda kedudukan kami? Orang seperti anak-anak inilah yang dicinta sama Tuhan. Makanya mereka mudah dipakai oleh Allah. Kalau Anda ingin sekali mengalami kuasa dan dipakai bahkan dengan kuasanya, jadi lagi seperti anak kecil. Belajar sesuatu yang baru dari Tuhan, termasuk lewat Before 30. Sekarang mari kita baca bersama-sama ayat 6 hingga selesai. Bunyinya demikian. Namun Engkau Tuhan telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Apakah Anda perhatikan ayat terakhir dan ayat yang kedua ada perbedaan tonasi? Sekalipun tidak ditulis di dalam Alkitab, saya bisa membayangkan si pemazmur di ayat yang pertama dengan rendah hati berkata, Tuhan, Tuhan, betapa mulianya namamu di bumi ini. Keagunganmu mengatasi langit. Tapi di ayat terakhir dia berkata, betapa mulianya kemuliaanmu di atas bumi ini. Seolah-olah terdengar gong kemenangan, kuasa diberikan. Bukan cuma itu saja, konten atau isinya juga beda setengah ayat. Di ayat yang terakhir penutupan tidak disebut lagi keagunganmu mengatasi langit. Karena dia sudah memberikan kemuliaan itu sudah sampai ke tangan Tuhan. Tinggal sekarang dia menikmati hasil kerendahan hati itu, yaitu kuasa ilahi. Kita tahu di ayat yang kita baca tadi terakhir, bahwa pemazmur mengklaim setiap janji Allah. Dia berkata, Tuhan membuat dia, maksudnya dia ini adalah pemazmur dan kita semuanya, Tuhan membuat kita berkuasa atas buatan tangan Tuhan. Kita dibuat hampir sama seperti Allah, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis, kita dibuat lebih rendah sedikit dari malaikat. Namun kita tahu malaikat pun tidak dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, hanya anak-anak Tuhan, karya tebusan Yesus Kristus di kayu salib, yaitu Anda dan saya. Dia sama sekali tidak minder atau rendah diri atau punya masalah dengan namanya gambar pribadi. Kalau kita lihat lagi, saya tarik lagi ayat-ayat sebelumnya kan, dia sempat berkata, Tuhan, siapakah manusia, siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Dia bukan mengeluhkan, dia nggak percaya diri, atau dia merasa tertuduh, merasa tidak berarti. Bukan, dia merendahkan hati. Setelah merendahkan hati, Tuhan tinggikan dia. Dengan tangan yang kuat Tuhan angkat. Diangkat hampir-hampir sama seperti Allah. Diberi kuasa atas alam semesta, atas sakit penyakit, atas masalah, atas segala rintangan yang ada di depan mereka. Kambing domba, lembu sapi, binatang di padang itu hanya bicara soal kategori-kategori yang Tuhan serahkan dalam tangannya kita. Kalau kita merendahkan hati, kerendahan hati itu selalu mendahului kuasanya bekerja. Rendahkan hatimu di bawah tangan yang Tuhan yang kuat, engkau akan ditinggikan pada waktunya. Kapan waktunya? Sebelum 30 menit berakhir hari ini. Dan kuasa itu akan manifestasinya seperti apa? Beda-beda sesuai dengan kebutuhan setiap kita dan sesuai dengan janji Allah bagi setiap kita. Hari ini, kesembuhan akan terjadi. Rendah hati saja. Jangan ganti saluran TV. Buka hati, terima instruksi. Belajar untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Maka segala rintangan di depan Anda sebentar lagi akan menjadi bayang-bayang. Karena Tuhan akan bekerja demikian rupa, Anda akan jadi kesaksian sampai di mana-mana. Sudah siap? Siapkan hatimu untuk lebih rendah lagi di bawah Kristus. Serendah-rendahnya agar dia ditinggikan setinggi-tingginya. Dan terimalah kuasa ilahinya. Shalom, nama saya Grace. Saya telah menikah dan saya memiliki seorang anak. Ketika anak saya berumur 6 bulan,
Setiap datang bulan, saya merasakan seperti orang pendarahan. Saya cek ke dokter menyatakan bahwa saya memiliki kista di bagian hidung telur sebelah kanan. Dokter menyarankan saya untuk operasi pengangkatan hidung telur, dikarenakan kista saya sebesar 9 cm dan posisi kista saya sedang melintir. Apabila kista saya ini tidak cepat untuk diangkat, itu akan membahayakan nyawa saya. Pada saat dokter melakukan operasi, dokter menemukan ada banyak kista kecil-kecil di hidung telur saya bagian kiri. Tapi pada saat itu dokter mempertahankan hidung telur saya sebelah kiri ini, dan dokter memberikan saya obat-obatan yang ternyata hanyalah obat pil KB dan saya tidak pernah mengkonsumsinya. Tetapi saya setiap bulan saya pergi ke dokter untuk mengontrol perkembangan kista saya sebesar apa. Hingga suatu saat saya mendengar di gereja saya ada festival kuasa Allah yang akan dilakukan di Jakarta. Di samping saya ingin melayani, saya juga ingin merasakan ada satu kesembuhan untuk penyakit saya ini. Dan saya memutuskan untuk mengambil bagian dalam acara ini. Seminggu sebelumnya Pak Philip mendoakan para pelayan yang akan berangkat ke Jakarta. Pada saat itu, saya merasakan ada sesuatu yang Roh Kudus katakan ke saya bahwa saya akan sembuh. Saat acara berlangsung, saya bertugas sebagai usher. Pada waktu itu, Pak Philip mendoakan banyak orang-orang sakit. Tuhan arahkan telinga saya untuk mendengarkan doa Pak Philip. Waktu itu Pak Philip berkata, arahkan tanganmu di dadamu. Tetapi pada saat itu saya tidak mengarahkan tangan saya di dada saya, tetapi saya arahkan tangan saya di perut saya. Sebelum saya datang ke Jakarta, perut saya itu sebesar orang hamil 4 bulan. Pada saat Pak Philip berdoa, ada sesuatu yang terjadi di perut saya. Ada 2 kali tepukan seperti saya ditepuk di perut saya. Ada sesuatu yang meletus di perut saya. Pada saat itu saya tidak sadar, wah, perut saya yang besar itu menjadi kempes. Selama 15 menit saya merasa tidak sadar bahwa perut saya itu hilang. Saya merasa bahwa perut saya hilang. Saya mencari perut saya, di mana perut saya? Saya lari ke belakang untuk mencari teman saya. Ketika saya menemukan teman saya tanya ke teman saya, "Ibu, perut saya di mana? Perut saya di mana? Perut saya hilang, perut saya hilang. Ibu kan lihat perut saya itu besar, kenapa sekarang jadi kempes? Kenapa sekarang hilang?" Lalu ibu itu bilang, kamu sembuh. Iya aku sembuh. Saya cari teman-teman saya dari Surabaya, saya lari-lari untuk mencari teman saya. Dan saya ingin katakan bahwa saya sembuh. Dan malamnya saya telepon ke suami saya untuk mengabarkan bahwa saya sudah sembuh. Saya ingin untuk pergi ke dokter di Jakarta untuk memeriksakan apakah benar bahwa saya sudah sembuh. Tetapi suami saya bilang tidak perlu, kontrol saja di Surabaya. Tetapi saya bilang ke suami saya bahwa ada satu malam lagi, kalau andai kata saya tidak disembuhkan, ada satu malam lagi untuk saya berdoa untuk disembuhkan. Keesokan paginya saya ke rumah sakit untuk USG. Dan dokter mengatakan bahwa kandungan saya bersih dari kista dan mungkin itu hanya stres, karena saya stres. Tetapi saya bilang itu tidak mungkin, Dok, karena di Surabaya saya ditangani oleh 2 dokter, yang satu profesor dan satunya spesialis. Sebelum saya ke Jakarta, saya mencekkan kista saya ini dan ternyata itu masih ada 6 cm. Malam harinya saya datang ke FKA kembali. Hasil USG saya tunjukkan ke tim dokter di sana, dan ternyata tim dokter membaca hasil USG saya, kista saya masih ada sekitar 3,5 cm. Kemudian saya disuruh untuk bersaksi supaya saya disembuhkan secara total. Ketika Pak Philip berdoa untuk saya, ada sesuatu yang Tuhan lakukan kembali ke saya. Saya merasakan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan ketika itu, di bagian perut saya ini ada sesuatu yang sangat sakit, seperti perut saya ini diremas kembali. Pada saat itu saya merasakan kesakitan dan saya hanya berteriak dalam satu nama, yaitu Yesus. Karena perut saya sakit sekali, karena diremas-remas seperti
kram perut begitu. Ada tangan yang tidak terlihat menekan perut Anda. Iya, Tangan saya di Yesus sana. Kristus. Ya. Dan tangan itu akan menjamahmu sekali lagi saat ini. Orang yang melayani Tuhan tidak akan dilupakan. Mereka yang pertama kali disembuhkan. Dari seragamnya saya tahu dia usher, dia tidak peduli dengan sakit penyakitnya, malah melayani orang sakit. Justru siapa yang menaruh kepentingannya mencari kerajaan sorga, semuanya ditambahkan. Tetapi ketika saya turun dari panggung, saya merasakan perut saya semakin mengecil. Dan saat dikontrol, dokter bilang bahwa saya tidak ada kista sama sekali. Bahwa saya sudah disembuhkan Tuhan secara 100% dari kista. Hari-hari ini saya dipertemukan dengan Tuhan, dengan banyak orang yang memiliki sakit seperti saya, sehingga saya dapat bersaksi dengan mereka bahwa bukan uang yang dapat menyembuhkan mereka, tetapi kuasa Tuhan yang dapat menyembuhkan mereka. Pemirsa, jam berapa sekarang? Ini waktu apa? Apapun jamnya, inilah waktunya untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan rendah hati, serendah-rendahnya di hadapannya untuk menerima kasih karunia dan anugerahnya. Jangan pedulikan orang bilang apa ketika Anda ulurkan tangan ke depan sebentar lagi setelah saya minta. Karena Anda cukup fokus pada Tuhan. Dengan hati yang benar, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Ulurkan tangan Anda ke depan, sekarang kita berdoa. Dan berikan kemuliaan hanya pada Tuhan. Datang dengan hati hamba, Tuhan dengar doa kita semua. Bapa dalam sorga, bagimu segala kemuliaan, hormat, pujian. Bagi Yesus, Putramu, Putra Allah yang tunggal, Juru Selamat Tuhan kami, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama, setiap nama selalu tunduk di bawah kakinya. Hamba serahkan setiap pemirsa dalam segala kebutuhannya, Engkau tilik satu persatu, tidak mustahil bagimu. Engkau sama berkuasanya di sini, sama juga di sana, di mana-mana, sebab Engkau maha hadir. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, hingga selamanya, ya Tuhan Yesus. Engkau tetap maha kuasa dan mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau juga maha kasih, Engkau mengampuni setiap dosa kami. Bapa, jamah setiap pemirsa. Terutama mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Hamba punya beban khusus untuk mereka yang menderita secara fisik juga. Di dalam nama Yesus Kristus, untuk setiap orang yang punya kecanduan dengan sesuatu, bebaskan dalam nama Yesus sekarang. Kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saya diberitahu sama Tuhan, ada seorang ibu, seorang mama, tapi keluarga ini adalah keluarga yang menyembah berhala. Dan Anda belum bisa punya keturunan. Tolong saya tidak berbicara tentang suatu keyakinan, kepercayaan apa. Saya hanya ingin mengarahkan mata kepada Yesus Kristus. Anda akui Tuhan sekarang lewat program ini, berkata Tuhan, bukan bercoba-coba, tapi berkata dengan segenap hati, karena Tuhan sudah mengetuk hati Anda dari tadi. Katakan Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang hidup. Engkau tidak seperti patung dan batu atau seperti kayu dan buatan tangan manusia. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Kuserahkan hidupku padamu, beri kami anak. Dan saya tahu Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Dunia berkata Anda tidak bisa punya keturunan, Allah akan mengubahnya dalam sekejap. Lewat Before 30 sekarang juga terjadi untuk kemuliaan Allah. Ada seorang dokter dan Anda menderita penyakit yang sebenarnya adalah spesialisasi Anda sebagai dokter di dalam ilmu kedokteran Anda. Ironis bukan? Bukan Tuhan yang memberi penyakit karena Tuhan tidak mencobai. Tapi kalau Anda merendahkan hati sekarang, katakan Tuhan, sekalipun aku dokter, aku bukan tabib di atas segala tabib, Engkaulah tetap dokter di atas segala dokter, sembuhkan aku. Buka mulut gak apa-apa. Anda dulu waktu kecil pernah ke sekolah minggu, pernah ke gereja, tapi setelah Anda beranjak dewasa, setelah kuliah Anda sudah tidak pernah lagi. Hari ini mungkin KTP Anda tertulis Kristen, tapi Anda sama sekali tidak punya kehidupan Allah lagi. Saya mendorong Anda untuk ke gereja lagi di tempat terdekat, saya nggak tahu Anda di kota mana, tapi yang pasti Anda bisa akui Kristus sekarang juga sebelum 30 menit acara ini berakhir. Saya minta Anda membuka mulut dan katakan dengan saya, Yesus, aku mengakui bahwa Engkaulah yang berkuasa, sembuhkan saya. Kesembuhan Anda akan dari mujizat Allah, bukan karena ilmu yang telah Anda tekuni. Dalam nama Yesus, terimalah kuasa itu. Haleluya. Amin. Saya berkali-kali setiap kali melayani seperti ini itu melihat banyak hal yang Tuhan tunjukkan. Saya orang biasa, tapi Tuhan melengkapi dengan karunia agar bisa melayani Anda dengan baik. Tuhan cinta Anda bukan karena saya yang hebat, tapi karena Tuhan peduli dengan Anda. Tuhan salurkan lewat kami. Tapi saya nggak bisa sebut satu persatu karena saya bukan Tuhan, saya nggak punya kapasitasnya. Tapi Allah bisa berbicara langsung pada Anda tanpa perantara. Jadi acara ini sebentar lagi berakhir, tapi Yesus tidak berakhir dengan Anda. Dia malah memulai sesuatu yang baru. Pastikan Anda memberitahu kepada kami apa yang telah
terjadi supaya kami semakin dikuatkan untuk melayani Anda lebih baik lagi dengan semua kontak-kontak yang ada di screen di depan Anda. Sampai jumpa berikutnya. Saya Philip Mantova mau pamit dari hadapan Anda. Tuhan Yesus memberkatimu. Kami selalu mengasihi dan mendoakan Anda. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala apa. Sebab Engkau Tuhan Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Haleluya, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya, Kau ku sembah. Mari sembah, diangkat suaramu, Kau ku sembah. Yesus Tuhan, kami sembah Kau, Allah yang kudus. Kau layak terima pujian kami.